Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ia telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, kemurahan rezeki. Maka dengan itu patut kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, panutan bagi semua umat manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji daripada ilmu fikih dengan kitab Safinatun Najah dengan matannya dan syarahnya dengan kitab Nailur Roja. Langsung saja kita baca pada pembahasan atau bab baru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharah, fasal tentang kesucian atau bersuci. Faslun alamatul bulugh salasun. Tanda-tanda orang dianggap baligh itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyaratas hasanatan fi zakari wal unsa. Sempurnanya 15 tahun bagi laki-laki dan juga perempuan. Jadi tanda orang baligh itu paling mentoknya mau laki atau perempuan itu di umur 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun, maka artinya anak itu sudah baligh. Manakala sudah baligh, maka dia dianggap sudah mukallaf atau sudah terbebani akan perintah agama. Artinya sudah wajib menjalankan dan melaksanakan segala aspek perintah agama Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal ihtilam fi zakari wal unsa litis'i sinin. Yang kedua, syarat atau tanda seseorang itu udah baligh adalah al-ihtilam, mimpi basah, fi zakar pada laki-laki, wal unsa dan perempuan, litis'i sinin ketika umurnya 9 tahun ya. Jadi kalau udah mimpi basah ya, laki-laki dan perempuan, maka itu mengindikasikan bahwa anak itu sudah baligh. Wal haidu, dan yang ketiga al haid fil unsa bagi perempuan saja, litis'i sinin manakala dia sudah berumur 9 tahun. Nah, ketika perempuan sudah haid, maka itu mengindikasikan bahwa dia sudah baligh dan mukallaf atau sudah dibebani akan perintah agama. Nah, sekarang kita akan membaca daripada syarahnya. Faslun alamatul bulugh salasun. Tanda baligh itu ada 3. Al-alamat jamak alamatin, jamak daripada alamat
ya, tanda-tanda berarti artinya. Wal alamah, adapun alamat pengertiannya adalah ma yalzamu min wujudihi al wujud, sesuatu yang lazim, yang wajib, min wujudihi dari adanya al wujud, akan ada. Artinya lazim, wajib itu ada untuk memenuhi persyaratan tersebut. Wala yalzamu min adamihi al adamu, dan tidak lazim, tidak harus, ya tidak wajib, min adamihi al adam, dari ketiadaannya itu tidak ada. Artinya kalau tidak ada ya berarti tidak memenuhi persyaratan itu. Kal ihtilam, seperti bermimpi, ini kan syarat, ya kan, tanda, berarti itulah yang disebut alamat. Fa innahu alamatun lil buluk, karena itu tanda daripada balik. Yalzamu min wujudihi wujudul buluk, yang mana lazim, min wujudihi dari adanya mimpi itu, wujudul buluk, maka adanya tanda balik, adanya penyebab balik karena adanya mimpi itu maksudnya. Wala yalzam min adami adamul buluk, dan tidak lazim dari ketiadaannya maka tidak dianggap balik. Ya kalau belum mimpi berarti belum dianggap balik, ya. Itu maksudnya. Qad yahsulu bighairi, dan terkadang tanda balik itu dapat dihasilkan dengan cara lain. Kal haid, seperti haid bagi perempuan. Wa tamamil khamsa asyarata sanatan, dan sempurnanya seorang anak berumur 15 tahun. Wal bulugh, adapun pengertian bulugh atau balik, huwa al wusulu ila haddit taklif. Tuh pengertiannya, yaitu al wusul, sampainya, ila haddit taklif, kepada batasan melaksanakan perintah agama atau beban, bukan beban sebenarnya, tepatnya yang menjalankan semua perintah agama, ya, kewajiban, semuanya wajib. Itulah pengertian daripada balik, al-wusul ila haddit taklif, jadi batasan sampainya pada wajibnya melaksanakan perintah agama. Al-makna, artinya, annal alamat, bahwasanya tanda-tanda adallata kullu wahidatin minha ala bulugil insan hadit taklif ay bisyartil akli salasun. Bahwasanya tanda-tanda yang menunjukkan setiap satu dari tanda balik manusia, ya, itu syaratnya diantaranya yang ketiga, al-aklu, anak itu berakal, ya. Ada yang menambahkan seperti itu. Nah, yang al-awwal, yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan fi zakar wal unsa, sempurnanya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada anak kecil sudah berumur 15 tahun, maka dia wajib sholat, disuruh ke masjid, disuruh ke musola, ya, paksa aja dulu, ya, dipaksa, ntar lama-lama dia terbiasa, nggak apa-apa, jangan dibiarin. Kalau soal agama mendingan dipaksain, ya. Kalau ditunggu berdasarkan kehendak dirinya, nungguin sampai dia sadar, itu roman-romannya susah diharapkannya, ya. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kakak, ya, kepada adiknya, kita kudu menarik dia. Makanya ada istilah dakwah itu mengajak. Artinya ajak aja terus, paksa terus, ya, diingetin sholat, puasa, zakat, dan kewajiban perintah agama lainnya. Nah, itu tugas kita untuk mengajak saudara-saudara kita, ya, yang kadang rada
sempal kalau bahasa Betawinya, rada susah kalau diajak ibadah, ya kan banyak tuh. Ya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang rajin dalam beribadah, dikuatkan imannya, dikuatkan Islamnya, diperkuat lagi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-makna artinya annal awal min alamatil buluk, bahwasanya yang pertama dari tanda balik, anyam dia ala sobi awis sobiyah mimba di infisoli jami badanhi khamsa asyara tasanatan komariyatan tahdidiyatan. Bahwasanya yang pertama dari tanda-tanda balik, hendaknya telah berlalu masa bayi bagi laki-laki atau masa bayi perempuan setelah terpisah seluruh badannya, artinya tumbuh besar, ya. Khamsa asyarata sanatan, sampai umur 15 tahun Qamariyah, namun hitungannya secara hijriyah, bukan secara masehi. Ya, jadi kita juga kudu tahu tuh tanggal lahir dan bulan kelahiran kita dari tanggal hijriyah, jangan hanya masehi tahunya. Kan kebanyakan orang kalau ditanya tanggal masehinya ulang tahun kapan, sekian 10 Januari misalkan, ya 1990. Nah, ketika ditanya kapan lahir bulan, tanggal dan bulan hijriyahnya, kadang-kadang bengong, nggak tahu, ya. Nah itu jangan dibiasakan. Kita harus tahu tanggal hijriah kita supaya kita bisa menentukan kapan batasan baliknya kita atau baliknya seorang anak tersebut, karena sudah waktunya dibebankan akan perintah agama. Kemudian saudara, yang kedua, al-ihtilam fi zakari wal unsa litis aisinin, mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan ketika berumur 9 tahun. Kadang-kadang mimpi basah itu di umur 9 tahun, ya umumnya. Namun kadang-kadang enggak juga. Jadi ini cuma teori daripada Imam Syafi'i, umumnya laki-laki 9 tahun. Namun kadang-kadang ada juga yang 8 tahun udah mimpi basah, yang 10 tahun baru mimpi basah, 12 tahun baru mimpi basah. Ada yang begitu, beda-beda kan. Yang namanya orang beda-beda, ya. Nah, saya juga pernah bertanya sama murid-murid TPQ, apakah perempuan ya, apakah perempuan itu pernah mimpi basah? Ketika saya tanya seperti itu, mereka menjawab mereka nggak pernah mengalami mimpi basah, ya. Namun Imam Syafi'i di sini menegaskan, ya, atau beliau kan orang yang alim, ya. Beliau bertanya pada istri-istrinya, ya, mungkin pernah terjadi karena yang namanya orang kan berbeda-beda, ya. Nah, umumnya 9 tahun mimpi basah. Jika sudah mimpi basah, maka dia mengindikasikan sudah balik. Meskipun di umur 8 tahun dia mimpi basah, maka dia wajib menjalankan semua perintah agama. Jadi nggak nunggu umur 15 tahun, ya. Asalkan ada salah satu indikasi 3 tersebut, ya, seperti umur 15 tahun terakhir mentoknya, atau mimpi basah, ya, atau haid, maka dia sudah wajib menjalankan semua daripada perintah agama. Nah, syarahnya kita baca. Al-ihtilam ma'khuzun minal hulmi. Kata ihtilam itu diambil dari kata al-hulmi, bidomil ha, dengan mendomahkan huruf ha, wasukunil lam, dan sukunnya huruf lam, ya artinya sama, mimpi. Wahua artinya yaitu ma yarahu naim fi naumi,
apa-apa yang dilihat oleh orang yang tidur pada saat tidurnya. Wal murad huna, adapun yang dimaksud di sini amrun khosun, perkara yang khusus. Wahwa al-imna, yaitu suatu hal yang menyebabkan keluarnya sperma atau keluarnya air mani. Jadi mimpinya itu mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani. Nah, itu adalah mimpi basah. Ya, itu pengertian dari mimpi basah. Al-makna an-nasaniyah min alamatil bulughi sobi was-sobiyah, bahwasanya yang kedua dari tanda baliknya anak laki-laki dan anak perempuan, khurujul mani, keluar mani. Ba'da ikmalihima tis'asinin, setelah sempurna keduanya berumur 9 tahun. Komariyatan takribiyatan, perhitungannya secara hijriyah, ya, perkiraannya seperti itu, ya. Itu adalah tanda balik yang kedua. Kemudian saya pindahkan dulu kameranya. Nah, ada bayan lagi, fala wasola ilal kosoba, meskipun maninya sampai pada kosoba. Kosoba tuh batang, ya, batang kemaluan laki-laki. Suma ada kemudian kembali, ka'an yumsika zakarahu, seperti memegang kemaluannya, zakarnya, ketika inda ihsasihi, ketika terjadinya syahwat atau ejakulasi, ya. Bihi lam yablugh bihi inda Ibni Hajar, maka enggak dianggap dia itu sudah balik menurut Imam Ibnu Hajar. Artinya begini, dia belum mimpi basah seorang anak itu, tapi dia melakukan onani. Ini mohon maaf nih, bahasanya agak kasar, ya, tapi sebenarnya ini ilmu, ya. Jadi saya harus ngomong apa adanya dengan bahasa yang saya ketahui. Jadi kalau rada kasar, saya meminta maaf, ya. Nah, jadi ada seorang anak melakukan onani, ya, di saat dia belum mimpi basah. Dia melakukannya, memegang kemaluannya dan mengeluarkannya, tapi belum sempat keluar, baru setengah batangnya. Misalkan nih, ya, ini mohon maaf nih, kemaluan, ya, laki-laki, kemudian baru sampai di sini terasanya, ya, nggak keluar tuh mani, kemudian kembali lagi, nggak terjadi ejakulasi dini, tidak terjadi itu, ya, maka itu belum dianggap balik, kata Imam Ibnu Hajar, ya. Kata Imam Ibnu Hajar belum balik, belum dianggap, gitu. Wa khalafahu Romli, nah tapi menurut Imam Romli itu sudah dianggap balik, maka wajib dia melaksanakan perintah agama, ya, karena keluarnya secara paksa, padahal masih kecil, ya. Inilah yang namanya juga pergaulan, ya, apalagi belakangan ini, ya, pergaulan anak-anak laki. Maka kita harus kudu waspada kalau ada orang tua, ya, yang menonton atau menyaksikan ini. Jangan sampai bosen ngedidik anak-anak kita, jagain, rawat, kasih tahu pergaulan di luar cukup berbahaya, ya. Boleh kenal sama orang lain, boleh main, cuma jangan yang berbau maksiat atau berbau dosa. Itu kalau bisa diingetin terus kita sebagai orang tua. Mendingan kita orang tua capek sekarang ngedidik anak daripada capek seumur hidup ngelihat kelakuan
anak, dewasanya malah makin dablek, makin beringas, makin kurang ajar sama orang tua. Kenapa? Ya orang tuanya salahin. Ya masa anaknya disalahin, orang tuanya lah. Ya. Karena apa? Karena pengawasan orang tuanya kurang sebagai orang tua. Yang ngedidiknya ya tanggung jawab. Kan kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, kemudian ahlikum, keluargamu, naro, daripada api neraka. Itu artinya Allah pun memberi isyarat untuk mendidik anak-anak kita. Jauhin pergaulan-pergaulan yang sangat berbahaya buat anak-anak kita. Kemudian saudara, yang keempat, al-haid. Yang ketiga, al-haid. Fil unsa litis isinin. Bagi perempuan ketika umur 9 tahun. Yaitu tulisannya enggak kelihatan ya, kehapus. Emang cetakannya itu litis isinin tulisannya. Karena ketika berumur 9 tahun. Ya umumnya perempuan haid di umur 9 tahun, meskipun ada ya perempuan yang haidnya 6 tahun sudah haid, 7 tahun sudah haid. Ya, kalau sudah haid maka dia sudah dianggap baligh, sudah dianggap mukallaf, maka wajib dia melaksanakan semua perintah agama. Kemudian sarahnya saudara, al-haid, lugotan haid secara bahasa atau etimologi as-sailanu, mengalir ya. Mengalir, as-sailan. Wasyar'an, adapun menurut istilah syariatnya atau terminologinya, damun jibillah yakhruj min aqsa rahimil mar'ah. Darah kotor, bukan darah kotor, darah yang keluar ya dari pangkal rahim perempuan. Jadi darah haid itu keluarnya dari pangkal rahim ya. Boleh tanya dokter dah itu mah. Ya, saya mah rada kurang paham. Ala sabili siha, berdasarkan jalan yang sehat ya. Jadi keluarnya murni, alami ya. Nah, itu disebut namanya darah haid. Fi auqatin makhsusah, pada waktu-waktu yang khusus ya. Biasanya perempuan tahu dah kapan waktu datang dan masa sucinya haid dia. Nanti lebih jelasnya lagi ya akan kita bahas pada pembahasan al-haid secara khusus. Al-makna, artinya saudara, ini yang terakhir ya tulisannya. An-nasalisah, bahwasanya yang ketiga, min alamati bulugis sobiyah, dari tanda-tanda baliknya anak perempuan, antahida ba'da antam dia alaiha tis'u sinina qamariyatan takribiyatan, bahwasanya haid setelah berlalunya umur 9 tahun hijriyah ya. Jadi hitungannya hijriyah ya, tahunannya, bukan masehi. Fala yaduru nuksanu ma la yasa haidon wa tuhron. Maka kekurangan tidak akan membahayakan apa-apa yang meliputi haid dan suci. Jadi umumnya ya, wahwa madu nasi ta'asyara yauman, yaitu antara 16 hari ya. Jadi haid dengan suci, haid umumnya itu 2 minggu atau 15 sampai 16 ya. Tapi kadang-kadang ada juga perempuan yang 14 ya haidnya ya. Nah, kalau dia sampai lewat 15 hari maka itu tidak dianggap haid, tapi dianggap darah istihadah begitu ya. Nanti akan kita bahas lagi sampai pada pembahasan khusus haid. Jadi umumnya orang haid itu 15 hari ya. Paling lama ya, itu paling lama 15 hari.
umumnya 7 hari, dan paling sedikit yauman wa lailatan, ya, sehari semalam aja kadang-kadang ada ya, namun sedikit sekali. Karena hormon perempuan kan berbeda-beda setiap manusianya, ya, ada yang 7 hari, 8 hari, 10 hari, pokoknya antara itulah ya, antara 1 hari sampai 15 hari orang haid. 15 hari itu udah maksimal. Jika lebih daripada 15 hari dia haid, maka itu dianggap darah istihadah, darah kotor, maka tetap wajib dia melaksanakan perintah agama seperti sholat dan yang lain-lain, ya. Terus gimana kalau lagi sholat istihadah tuh darah keluar terus? Nah, itu sumpel itu, ya, disumpel pakai kain atau pakai, ya, perempuan tahu dah ya, disumpel. Meskipun lagi sholat terasa keluar, nggak apa-apa. Ya insya Allah itu ma'fu, dimaafkan. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian pembahasan kita seputar tanda-tanda baligh bagi seorang anak, ya, yaitu ada 3 tandanya. Yang pertama mentok di umur 15 tahun, ya. Yang kedua al-ihtilam, mimpi basah, ya, bagi laki-laki, dan saya tidak tahu kalau perempuan itu mimpi basah atau tidak, ya. Berdasarkan survei yang saya lakukan, itu perempuan tidak mengalami mimpi basah. Kemudian yang ketiga al-haid, terjadinya haid khusus bagi perempuan. Jika salah satu 3 kriteria ini terpenuhi, maka seorang anak itu sudah wajib menjalankan atau melaksanakan semua perintah agama Islam. Itulah disebut yang namanya baligh. Saudara, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kajian hari ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah, maghfirah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikannya kita keberkahan, berkah rezeki kita, berkah usaha kita, ya, berkah umur kita, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan selalu dikasih sehat dan juga dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.